warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Nabila Ramadhani dari kelas D Akuntansi S1 dengan NIM 230901501051. Video ini diperuntukkan untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah pengauditan 2. Nah, kasus yang saya angkat itu terkait dengan skandal PT Singlima Nusantara Pembiayaan Finance tahun 2018 yang terdiri dari analisis latar belakang, pihak terlibat, dan pelanggaran yang terjadi. Dengan mengefisienkan waktu, mari kita melangkah pada pembahasan yang pertama. Nah, apa sih itu SMP Finance? SMP Finance. Nah, PT Simpulman Nusantara Pembiayaan atau SMP Finance adalah perusahaan pembiayaan yang merupakan bagian dari Columbia Group yang bergerak dalam pembiayaan barang rumah tangga secara kredit. Nah, SMP Finance ini mendapatkan dana dari perbankan dan penerbitan Medium Term Notes atau MTN ya untuk mendukung aktivitas bisnisnya. Selanjutnya, awal mula permasalahan eh, awal mula permasalahan di SMP Finance ini. Yang pertama, eh, yang pertama itu kinerja awal yang lancar. Nah, pada awalnya SMP Finance ini dikenal sebagai perusahaan yang pembayaran kewajibannya itu lancar. Hal ini membuat bank dan investor percaya untuk memberikan kredit dan membeli MTN yang diterbitkan SMP Finance. Nah, kepercayaan ini juga didukung oleh laporan keuangan SMP Finance yang selalu diaudit oleh kantor akuntan publik ternama yaitu Deloitte Indonesia dengan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP. Mula permasalahan yang kedua yaitu restrukturisasi dan perubahan kolek kolektibilitas. Nah, pada tahun 2016, SMP Finance melakukan restrukturisasi pembayaran dengan Bank Mandiri agar tetap bisa mendapat kucuran dana dari bank lain. Namun, pada Januari 2018, eh, namun pada Januari 2018, status kolektibilitas SMP Finance di Sistem Layanan Informasi Keuangan atau SLIK OJK berubah menjadi kolektibilitas 2 dalam perhatian khusus. Nah, ini menandakan awal mulai ada masalah dalam pembayarannya. Yang ketiga, ada masalah internal dan sistem. Nah, pada Oktober 2017, sistem penanggihan atau collection di cabang-cabang SMP Finance mulai mengalami hambatan. Selain itu, proses migrasi sistem administrasi keuangan dari versi lama ke baru belum selesai, sehingga kontrol internal menjadi lemah. Di tengah proses ini, terjadi pula pengunduran diri senior manajer IT yang memperburuk situasi yang terjadi di SMP Finance. Nah, yang terakhir, permasalahannya itu dari pemeriksaan OJK dan temuan fraud. Nah, pada Maret 2018, OJK melakukan pemeriksaan langsung ke kantor pusat dan cabang SMP Finance. Ditemukan adanya tunggakan dari konsumen yang menimbulkan non-performing finance atau NPV dan adanya indikasi fraud di mana dana konsumen masuk namun tidak disetorkan ke perusahaan. Adapun pihak yang terlibat di sini ada 5 pihak. Yang pertama, manajemen SMP Finance, termasuk Direktur Utama Doni Satria dan beberapa direksi atau manajer yang ditahan polisi atas tuduhan pemalsuan dokumen, penggelapan, penipuan, dan pencucian uang. Yang kedua, ada kantor akuntan publik atau KAP, yang dimana yang terlibat di sini yaitu KAP Satrio, Bing, Eni, dan rekan bagian dari Deloitte Indonesia yang mengaudit laporan keuangan SMP Finance dan memberikan opini wajar tanpa pengecualian. Pihak yang terlibat ketiga ada akuntan publik yang terdiri dari Marlina dan Merliana Syamsul yang secara langsung menandatangani laporan audit SMP Finance. Yang keempat ada bank dan kreditur. Bank dan kreditur di sini terdiri dari 14 bank nasional termasuk Bank Mandiri, Bank Penin, dan Bank BCA. Dan BCA yang mengalami kerugian akibat pembiayaan berbasis laporan keuangan fiktif. Dan terakhir, pihak yang terlibat ada OJK dan Barreskrim Polri. Nah,
OJK dan Bareskrim Polri di sini sebagai regulator dan penegak hukum yang menginvestigasi serta memberikan sanksi administratif dan pidana. Kemudian bagaimana sih dari sisi akuntansi dan auditnya? Nah, dari sisi akuntansi dan audit dari skandal PT SNP Finance ini terdiri dari tiga. Yang pertama, manipulasi laporan keuangan, di mana SNP Finance melakukan rekayasa piutang dengan mencatat piutang fiktif sebagai aset, sehingga laporan keuangan tampak sehat dan layak memperoleh kredit. Laporan keuangan tidak wajar ini digunakan untuk mengajukan ke pinjaman ke bank-bank. Nah, selanjutnya ada opini audit yang tidak sesuai. Auditor di sini memberikan opini WTP, wajar tanpa pengecualian meskipun laporan keuangan tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Hal ini menunjukkan kegagalan auditor dalam menjalankan prosedur audit yang memadai, termasuk pengujian piutang pembiayaan konsumen dan deteksi risiko keuangan. Yang ketiga, ada pelanggaran standar audit. Akuntan publik tidak memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat, serta tidak melaksanakan prosedur yang memadai untuk mendeteksi dan merespon risiko kecurangan. Selain itu, terdapat kelemahan sistem pengendalian mutu di KAP, serta adanya hubungan jangka panjang antara auditor senior yang mengurangi independensi auditor. Selanjutnya, apa saja sih pelanggaran yang terjadi pada skandal PT SNP Finance ini? Yang pertama ada pelanggaran dari Peraturan OJK 13 atau POJK 03/2017 tentang penggunaan jasa akuntan publik dan KAP yang mengatur standar dan independensi auditor. Nah, auditor dalam hal ini dinilai memberikan opini yang tidak sesuai dengan kondisi nyata perusahaan, sehingga menimbulkan kerugian besar bagi industri keuangan dan menurunkan kepercayaan publik. Dan selanjutnya, pelanggaran etika bisnis dan standar profesi akuntan, termasuk tidak menjaga skeptisme profesional, tidak melakukan rotasi auditor, serta gagal mendeteksi dan melaporkan kecurangan. Seperti yang kita ketahui bahwa eh, pekerjaan akuntan itu perlu menjaga profesionalismenya dan tidak melakukan kecurangan. Selanjutnya, dampak dan sanksi. Yang pertama ada kerugian finansial yang dimana 14 bank mengalami kerugian hingga 14 triliun akibat kredit berbasis laporan keuangan palsu. Yang kedua, ada sanksi administratif di mana OJK mencabut izin KAP Satrio, Bing, Eni, dan rekan, serta akuntan publik Marlina dan Meliana Syamsul di sektor jasa keuangan. Dan sanksi terakhir yaitu sanksi pidana, di mana penahanan dan proses hukum terhadap manajemen SNP Finance atas tindak pidana perbankan dan pencucian uang. Nah, jadi yang ditahan ini terdiri dari manajemen SNP Finance-nya sendiri, dan untuk sanksi administratifnya itu diberikan kepada KAP Satrio, Bing, Eni, dan rekan, serta akuntan publik Marlina dan Merliana. Nah, selanjutnya kesimpulan dari kasus PT SNP Finance ini yaitu kasus ini mulai terbongkar setelah beberapa bank seperti Bank Penin dan Bank Mandiri menemukan adanya kredit macet dan ketidaksesuaian data piutang SNP Finance. Pada akhirnya, SNP Finance gagal membayar bunga MTN dan masuk ke proses penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU dengan total utang sekitar 4,07 triliun, terdiri dari kredit perbankan 2,22 triliun dan MTN senilai 1,85 triliun. Penyelidikan terlebih lanjut mengungkapkan nilai penggelapan dan kerugian yang jauh lebih besar dengan 14 bank menjadi korban. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menutup, kasus ini juga bisa di-searching karena sudah banyak artikel eh, yang membahas terkait dengan kasus PT SNP Finance ini. Terima kasih.